난 니꺼 새끼손가락 걸고 꼭 약속해줘요. 절대 나 혼자 내버려 두지 않기로. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nurhayati. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 12 mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di video ini saya tidak akan menerangkan secara keseluruhan materi dari setiap kelompok, akan tetapi saya akan menjelaskan materi inti atau materi pokok dari setiap kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Langsung saja, saya akan menerangkan materi dari kelompok pertama dengan judul makalah Pentingnya Psikologi Pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan dalam sebuah pertumbuhan, perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Nah, peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologis tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan ini harusnya menjadi kebutuhan bagi setiap guru, bahkan bagi setiap orang yang menyadari dirinya sebagai anggota dari pendidik. Jadi, psikologi memiliki banyak fungsi. Salah satunya, psikologi memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai proses perkembangan siswa, yang kedua mengarahkan cara belajar siswa, yang ketiga sebagai penghubung antara guru yang mengajar dan siswa yang belajar, dan yang keempat sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Sementara itu, menurut Samuel Smith dalam Surya Brata tahun 1984, setidaknya ada 16 topik yang perlu dibahas dalam psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang psikologi pendidikan atau The Science of Education Psychology. Yang kedua, hereditas atau karakteristik pembawaan sejak lahir atau heredity. Yang ketiga, lingkungan yang bersifat fisik atau physical structure. Yang keempat, perkembangan siswa atau growth. Yang kelima, ada proses-proses tingkah laku. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Kedelapan, hukum-hukum dan teori-teori belajar. Kesembilan, pengukuran, yakni prinsip-prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi. Yang ke-10 ada transfer belajar, meliputi mata pelajaran. Yang ke-11 ada sudut-sudut pandang praktis mengenai pengukuran. Ke-12 ilmu statistik dasar. Ke-13 kesehatan rohani atau mental hygiene. Yang ke-14 pendidikan pembentukan watak atau pendidikan membentuk watak. Yang ke-15 ada pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah menengah atau Psychology of Secondary School Subjects. Yang ke-16 ada pengetahuan teknologi tentang mata pelajaran sekolah dasar atau Psychology of Elementary School. Nah, selanjutnya yaitu pada hakikatnya pendidikan adalah salah satu pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa atau bagi peserta didik. Karena itu, ruang lingkup pokok bahasan psikologi pendidikan ini selain teori-teori psikologi pendidikan sebagai salah satu ilmu, juga berbagai aspek psikologis para peserta didik, khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar mengajar. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ada pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku siswa dalam belajar dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga,
pokok pembahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Di sini, guru merupakan tenaga didik atau tenaga pendidik di sekolah, dan sebagai seorang pendidik, guru perlu menggunakan hasil-hasil penyelidikan berupa psikologi dalam tugasnya sehingga pendidik tersebut dapat memahami anak didiknya dan dapat mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, terutama dalam proses belajar mengajar. Nah, oleh karena itu, menurut Surya Brata pada tahun 1984, psikologi pendidikan di sekolah berusaha memecahkan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengaruh pembawaan dan lingkungan di atas belajar. Kemudian yang kedua ada teori dan proses belajar. Yang ketiga ada hubungan antara taraf kematangan dan taraf kesiapan dalam belajar. Yang keempat, perbedaan individu dan pengaruhnya terhadap hasil pendidikan. Yang kelima, pengaruh batiniah yang terjadi selama proses belajar mengajar. Yang keenam, teknik evaluasi yang efektif atas kemajuan yang dicapai oleh anak didik. Kemudian yang ketujuh, hubungan teknik antara mengajar dan hasil belajar. Yang kedelapan, perbandingan hasil pendidikan formal dan pendidikan yang dimiliki oleh petugas pendidikan atau tenaga pengajar atau guru. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, pengaruh kondisi sosial anak didik atas pendidikan yang ia terima. Kemudian manfaat-manfaat dari mempelajari psikologi bagi pendidik itu antara lain pendidik atau guru dapat memahami perbedaan siswa atau diversity of student. Kemudian yang kedua, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Kemudian yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa atau peserta didik. Kemudian yang kelima, mengevaluasi kembali hasil pembelajaran dari peserta didik. Kemudian peserta didik dapat mendapatkan hasil atau nilai yang sesuai dengan apa yang peserta didik belajar atau apa yang peserta didik dapatkan daripada guru atau tenaga pendidiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok kedua dengan judul Sifat dan Hakikat Kejiwaan. Kata sifat atau traits dalam istilah psikologi ini berarti ciri-ciri ataupun tingkah laku yang tetap atau hampir tetap ada pada diri seseorang. Sifat merupakan gambaran dari perwujudan dan keadaan yang terlihat oleh mata dan sudah menjadi kodrat sejak awal mula atau merupakan bawaan asli yang melekat pada barang, manusia, hewan, dan tumbuhan. Hakikat jiwa adalah indera yang bisa mengetahui meskipun tidak dapat diraba, sedangkan fisik dapat diraba. Jika jiwa membuatnya merasa dan dapat menerima keutamaan dan kehinaan yang menghampirinya. Juga sebagai penggerak menurut pilihannya untuk menggerakkan badan dengan cara paksaan ataupun penundukan, dan juga dengan menggunakan emosi. Selanjutnya materi kelompok 3, pertumbuhan dan perkembangan. Para ahli psikolog cenderung membedakan pengertian atau definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Istilah pertumbuhan diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik jasmania. Sedangkan istilah perkembangan sendiri secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, faktor eksternal itu dari luar dan faktor internal dari dalam. Yang pertama, faktor-faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, terdiri dari faktor lingkungan dan instrumental. Kemudian yang kedua, faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau internal adalah berupa faktor fisiologis dan faktor psikologis pada diri siswa. Selanjutnya, materi kelompok 4 yaitu hereditas. Menurut Witherington, seperti yang dikutip oleh H.M. Arifin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Menurut Maurice L. Bige, sifat dasar moral manusia dengan lingkungannya bersifat aktif, pasif, atau interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah aliran hukum dari barat, yaitu nativisme,
empirisme, dan konvergensi. Nah, terdapat beberapa macam pembawaan, yaitu pembawaan jenis, pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, dan pembawaan perseorangan. Selanjutnya yaitu materi kelompok 5 psikologi pendidikan. Di sini saya mengambil 3 materi inti. Yang pertama itu merupakan pengertian dari psikologi pendidikan itu sendiri, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tingkah laku yang tidak tampak, serta tingkah laku yang disadari maupun tingkah laku yang tidak disadari. Poin yang kedua yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan tidak hanya memberikan perhatian terhadap manusia, tempat, serta perilaku dengan pengalaman manusia dalam hubungannya dengan setting fisik, namun juga membahas rancangan atau desain ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang, bangunan-bangunan, dan ketetanggaan, serta setting-setting pada ruang lingkup yang bervariasi lainnya. Nah, poin yang ketiga yaitu jenis-jenis lingkungan. Nah, jenis-jenis lingkungan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan alamiah. Yang kedua, lingkungan buatan atau binaan. Yang ketiga, lingkungan sosial. Dan yang keempat, lingkungan yang dimodifikasi. Selanjutnya, materi kelompok 6, yaitu tinjauan teoritis tentang belajar. Di sini saya juga membagi 3 poin utama. Yang pertama, menurut aliran kognitif, belajar merupakan proses internal yang tak dapat diamati secara langsung. Perubahan perilaku seseorang yang tampak sesungguhnya hanyalah refleksi dari perubahan internasi persepsi dirinya terhadap sesuatu yang sedang diamati dan dipikirkannya. Yang kedua yaitu menurut pandangan teoritis belajar humanisme, seseorang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Poin yang ketiga yaitu dalam perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan tentang perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya kita masuk ke materi kelompok 7 yaitu pentingnya peranan inteligensi pada seorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran. Inteligensi sendiri adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang dapat digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan yang baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Inteligensi seseorang dapat diketahui secara lebih tepat dengan menggunakan tes inteligensi. Salah satu bentuk tes inteligensi yang sampai saat ini masih digunakan adalah tes yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon pada tahun 1408 di Prancis. Salah satu tokoh yaitu Gardner membagi inteligensi menjadi 7 macam yang dinamakan multiple intelligences, yaitu kecerdasan spasial, yang pertama itu kecerdasan spasial, yang kedua kecerdasan bahasa, yang ketiga kecerdasan logis matematis, yang keempat kecerdasan jasmani kinestetik, yang kelima kecerdasan musikal, yang keenam kecerdasan interpersonal, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kecerdasan intrapersonal. Selanjutnya yaitu materi kelompok 8, pengenalan peserta didik. Peserta didik dalam pandangan pembelajaran merupakan objek didik, subjek didik, dan dapat sebagai keduanya, yaitu sebagai objek didik dan subjek didik. Sedangkan dalam pandangan konvensional, peserta didik memiliki ciri-ciri, karakteristik, dan kebutuhan berbeda terhadap setiap peserta didik. Pengertian perkembangan tidak semuanya diartikan sebagai pertumbuhan, sedangkan dalam proses memahami peserta didik, penting kiranya memahami kebutuhan peserta didik itu sendiri, juga perkembangan peserta didik terlebih dahulu, sehingga peserta didik dapat mengembangkan diri pribadinya seutuhnya, baik fisik, intelektual, emosi, dan spiritual sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi kelompok 9 yaitu readiness dalam belajar. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesiapan. Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individunya. Pengalaman juga mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu itu sendiri, baik dalam bentuk jasmania maupun dalam bentuk rohaniah.
Pembentukan kesiapan ini dipengaruhi oleh motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Indikator kesiapan belajar dapat dilihat melalui sudut pandang siswa ataupun sudut pandang guru atau situasi ataupun program dan sarana, serta faktor penghambat kesiapan belajar atau kesulitan dalam belajar ada dua, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal mencakup fisiologi dan psikologi. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar mencakup orang tua, guru, dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke materi kelompok 10, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar dengan sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh dengan konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Pada dasarnya, motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang ataupun siswa agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Nah, jika kita sudah mengetahui definisi atau pengertian dari motivasi belajar itu sendiri, selanjutnya yang harus kita pelajari yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada dua, yaitu yang pertama cita-cita dan aspirasi siswa, dan yang kedua kemampuan belajar. Kemudian ada bentuk-bentuk motivasi. Menurut Sadirman pada tahun 2006, bentuk motivasi itu ada 10. Yang pertama, memberi angka, yang kedua hadiah, yang ketiga saingan atau kompetensi, yang keempat ego, yang kelima mengetahui hasil, yang keenam memberikan pujian, yang ketujuh hukuman atau memberikan hukuman, yang kedelapan hasrat untuk belajar, kesembilan minat, dan yang kesepuluh tujuan yang diakui. Kemudian indikator motivasi belajar. Menurut Hamzah B. Uno pada tahun 2008, indikator motivasi belajar itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan untuk belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita di masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian materi selanjutnya yaitu cara mengukur motivasi belajar. Di sini cara mengukur motivasi belajar dalam penelitian kelas ini yaitu dengan cara menghitung skor dari setiap angket yang diberikan kepada siswa. Untuk menghitung skor dari setiap siswa yaitu dengan cara mengalikan skor maksimal 4 dengan jumlah soal 125 kemudian dibagi menjadi 5. Selanjutnya yaitu aspek-aspek motivasi belajar. Menurut Sumadi Suryabrata pada tahun 2008 menyatakan bahwa anak yang memiliki motivasi belajar tinggi dapat diketahui melalui aktivitas-aktivitas selama proses belajar. Antara lain itu yang pertama, menyiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran. Yang kedua, mengikuti pelajaran di kelas. Dan yang ketiga, menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Kemudian, prinsip-prinsip motivasi belajar siswa. Menurut Saiful pada tahun 2011, prinsip-prinsip motivasi dalam belajar siswa itu yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik atau lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Kemudian yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Kemudian yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme atau kepercayaan diri dalam belajar. Kemudian yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Nah, kemudian fungsi motivasi dalam pembelajaran siswa itu yang pertama, menurut Sudirman, fungsi motivasi itu yang pertama mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan ia lakukan atau yang akan dia kerjakan. Kemudian yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang ingin dia capai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dia kerjakan sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga,
menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuannya. Selain itu, ada fungsi lain dari motivasi belajar menurut Ngalim Purwanto, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi kelompok 11, yaitu kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini adalah kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan atau ditentukan. Faktor kesulitan belajar yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, khususnya dalam pembuatan paling dominan adalah faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu faktor yang timbul dari diri siswa itu sendiri. Faktor internal ini antara lain tidak mempunyai tinjauan belajar yang jelas, kurangnya minat dalam belajar, kesehatan yang sering terganggu, kecakapan tidak memiliki kecakapan untuk mengikuti pelajaran, dan kurangnya penggunaan bahasa. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelompok terakhir atau kelompok 12 dengan materi aplikasi psikologi belajar. Di sini saya mengambil 3 materi inti dari materi kelompok 12 ini, yaitu 3 teori belajar. Yang pertama itu ada teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, dan yang ketiga teori belajar humanistik. Kita bahas yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam ini adalah mata pelajaran yang diorientasikan untuk pembentukan habituasi atau pembiasaan dalam menyampaikan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Kemudian yang kedua, teori kognitif. Nah, teori ini merupakan salah satu teori di mana bertumpu pada perkembangan daya serap otak siswa atas informasi yang telah diterimanya. Nah, yang terakhir yaitu yang teori ketiga adalah teori belajar humanistik. Teori ini dapat diterapkan dalam pembelajaran tauhid, akhlak. Dia akan sangat membantu para peserta didik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, itu adalah pemaparan materi saya dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Sekali lagi di sini saya hanya mengambil inti-intinya saja. Saya tidak menjelaskan keseluruhan dari materi kelompok 1 sampai kelompok 12. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kebisingan dalam video ini. Syukron, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.